Bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh ada di tengah-tengah saudara untuk berbagi firman Tuhan. Dan senang sekali Tuhan memberikan kesempatan untuk kita belajar sama-sama firman Tuhan dengan tema yang menarik ya, hati yang berkobar. Saudara tahu dari mana frasa hati yang berkobar ini di dalam Alkitab? Nanti kita akan baca ayatnya saudara ya. Ada frasa ini hanya satu kali yang muncul dalam bentuk hati yang berkobar. Tetapi ada banyak ayat nanti kita bisa lihat berkaitan dengan hati yang berkobar. Saudara, saya senang membaca buku-buku petualang ya. Buku-buku petualangan ataupun nonton film-film petualangan. Salah satu buku favorit dari sejak kecil, dari sejak remaja sampai dewasa, sampai sudah seusia ini, saudara masih kalau ketemu buku itu dan baca lagi. Serinya diulang-ulang terus. Kalau saudara seangkatan dengan saya, itu buku karangan Karl May. Ya, buku Old Shatterhand, buku Winnetou, itu buku-buku petualangan di Amerika, tapi juga ada petualangannya di Asia, di daerah Timur Tengah sana, saudara. Saudara, ketika membaca buku petualangan itu, saudara, saya selalu mengamati yang namanya jagoannya gitu ya. Jagoannya ini jago petualangan di alam terbuka, saudara, outbound, gitu ya. Tinggalnya atau lakukan perjalanan di hutan-hutan, naik turun gunung, lembah dan sebagainya, jarang tinggal di rumah, kecuali ke kota gitu ya. Nah saudara, seorang petualang, seorang westman istilahnya ya, seorang petualangan barat di Amerika itu, apa yang penting dia miliki agar perjalanan dia lewat padang gurun, kadang-kadang padang rumput, kadang-kadang hutan, itu selalu aman. Salah satunya saudara adalah harus bisa membuat api. Harus bisa menyalakan api, saudara. Kalau dia bermalam di hutan, dia menyalakan api untuk memasak makanan yang akan dia makan hari itu, untuk keamanan dari lingkungan hutan yang banyak binatang buasnya. Jadi api yang dinyalakan menghangatkan tubuh pada malam hari ketika cuaca dingin, menjauhkan dari binatang-binatang liar yang mungkin akan mengganggunya, dan ada perasaan nyaman di dalamnya. Jadi penting sekali memiliki kemampuan membuat api, saudara. Ya, jadi kalau ada api unggun yang dia bisa buat, maka malam itu akan dilalui dengan relatif aman. Dan kalau ada orang kebetulan di hutan yang sama dan tersesat, saudara ya, tidak tahu arahnya kemana, masuk hutan gak bisa keluar, dalam keadaan bingung, saudara, maka api unggun yang dinyalakan oleh petualang tersebut akan sangat menolong. Ketika dia kebingungan, ya orang yang tersesat itu mencari tanda, mungkin dia bisa baca bintang-bintang, susunan bintang-bintang memberikan arah, tapi pada saat itu cuacanya mendung, awan gelap, bahkan mau hujan, tidak bisa lihat bintang, tidak tahu arah. Maka kalau di kejauhan dia melihat ada api, kecil mungkin tapi jauh, dia mungkin rasa aman. Kenapa? Pasti ada manusianya. Kecuali kebakaran hutan, lain lagi ya. Jadi kalau ada api, pasti ada manusianya. Dan kalau manusia di tengah hutan nyalakan api, pasti orang baik-baik, bukan orang jahat. Kalau orang jahat dia tidak nyalakan api, karena dia mau merampok. Kalau dia menyalakan api, berarti di situ tempat yang harus saya tuju, paling tidak untuk mengatasi kesesatan saya. Maka dia akan menuju api tersebut. Saudara, inilah api yang berkobar, ya, itu menjadi penting dalam kehidupan petualang, dan demikian juga hari ini kita bicara tema hati yang berkobar, saudara. Apa sih hati yang berkobar itu, saudara? Hati yang berkobar, pada prinsipnya, saudara, itu menunjukkan adanya kehidupan. Ya, hati yang berkobar menunjukkan hati yang memiliki kehidupan, bukan hati yang mati, saudara. Saudara, Paulus di dalam surat Efesus pasal yang kedua, saudara, mari kita lihat sama-sama. Efesus pasal yang kedua, ayat pertama dan ketiga, mendefinisikan tentang mati, saudara. Ya, mati karena dosa. Saudara lihat Efesus pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang ketiga. Paulus mendefinisikan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Maaf, bukan definisi ya, tapi menjelaskan tentang arti kematian. Kematian itu adalah karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
Jadi seseorang yang mati, saudara, tidak punya kehidupan, tidak ada kobaran api dalam hatinya. Karena dia mati. Mati karena dosa-dosa dan pelanggaran. Tetapi ayat selanjutnya menarik sekali, saudara. Lalu Paulus berkata, kamu hidup di dalamnya. Dia mati karena dosa dan pelanggaran, tapi kamu hidup di dalamnya. Lalu ada 3 hal yang membuat orang tersebut hidup di dalam dosa. Yang pertama adalah mengikuti jalan dunia ini, mentaati. Yang kedua mentaati penguasa kerajaan angkasa, berarti roh-roh setan, iblis, dan kuasa-kuasa jahat. Dan yang ketiga adalah kedagingan, di ayat 3, saudara ya. Itu yang menyebabkan kematian. Tapi yang menarik, saudara, adalah kamu mati, tapi pada saat yang sama kamu hidup di dalam dosa-dosa dan pelanggaran itu. Saudara, ini namanya mayat hidup, saudara ya. Ini namanya zombie, ya. Hidup secara fisik, hidup secara badani, tetapi di dalam hatinya tidak ada kehidupan. Tidak ada kobaran api. Yang ada adalah proses pembusukan yang sedang terjadi. Itulah zombie, saudara ya. Kelihatan hidup, sepertinya hidup, fisiknya hidup, bisa bergerak, bisa melakukan apa saja di dalam dunia ini, tapi sebenarnya di dalam ada sesuatu yang busuk, yang sudah mati, dan yang terus membusuk, dan pada waktunya saudara akan binasa. Karena itu penting sekali saudara menyadari, kalau kita berbicara tentang hati yang berkobar, berarti kita penting sekali menyadari bahwa hati yang berkobar menunjukkan hati yang memiliki kehidupan. Kehidupan siapa, saudara? Dengan sendirinya kita tahu kehidupan yang bersumber pada Allah, sumber hidup sendiri. Jadi saudara mau memiliki hati yang berkobar, poin yang paling pertama adalah kita harus punya relasi hidup dengan Allah, sumber hidup itu sendiri. Kita bersyukur pada Tuhan, saya percaya di tengah-tengah kita, ya sebagai gereja Tuhan di tempat ini, kita seharusnya semua sudah memiliki relasi dengan sumber hidup yang sejati. Allah yang memberi kehidupan. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk membereskan masalah dosa yang tadi menyebabkan kematian rohani kita. Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa saudara dan saya. Yesus yang sudah bangkit membuktikan dia menang terhadap kuasa dosa dan kuasa maut. Dialah yang sudah menyediakan karya penghidupan itu. Dan Roh Kudus tentunya yang mengaplikasikan karya Kristus tersebut di dalam hati setiap saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita memiliki hidup karena bersumber berelasi kepada Allah. Dan kita adalah orang-orang yang memiliki hati yang berkobar. Jadi saudara, hati yang berkobar harusnya dimiliki oleh setiap saudara dan saya dan semua orang percaya yang sudah mengalami pengampunan dosa, yang sudah mengalami anugerah keselamatan. Itu yang pertama saudara ya, memiliki hidup yang berkobar, hati yang berkobar berarti memiliki hidup Allah di dalam diri kita. Dan itu hanya bisa kita terima, hanya bisa kita alami melalui percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Berani saya menantang saudara, berani untuk menjawab tantangan saya. Siapa di sini saudara yang hatinya berkobar-kobar untuk tahu bahwa saudara memiliki hidup dari Tuhan? Boleh angkat tangan, join dengan saya. Cuman saya sendiri yang percaya, yang lain tidak percaya. Oke, mungkin tidak biasa begitu ya. Saya juga nggak biasa tanya kayak begitu biasanya ya. Cuman mau challenge saja ya. Saudara, ini yang pertama, ini yang paling poin yang utama. Mau hidup yang berkobar, mau hati yang berkobar, milikilah relasi yang sejati dengan Tuhan. Ya, saya meyakini saudara-saudara di sini banyak muka lama dalam arti waktu saya pelayanan di sini juga saya melihat sebagian besar saudara, ya. Saya percaya saudara sudah memiliki hidup yang berkobar tadi karena saudara memiliki hidup Kristus. Tapi saudara, kita masuk poin yang kedua, saudara. Kita sadar tidak senantiasa, tidak selalu, termasuk diri saya kalau mau jujur, tidak senantiasa, tidak selalu hati kita berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Banyak kali, sering kali hati kita menjadi dingin, bukan? Tatkala tantangan, kesulitan datang, kita tidak lagi merasakan menggebu-gebu untuk melayani Tuhan, menggebu-gebu untuk mengasihi Tuhan, menggebu-gebu untuk ke gereja. Mungkin kita mulai malas ke gereja. Ketika tantangan bertubi-tubi datang, kita tidak dapatkan pertolongan dari Tuhan, hati kita mulai meredup, saudara ya. Hati kita mulai rasanya goyah dingin, saudara. Apa yang terjadi? Bisa terjadi karena masalah datang bertubi-tubi,
Kesulitan hidup yang membuat kita rasanya jauh dari Tuhan. Di mana Tuhan? Hati itu menjadi dingin, saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang yang sedemikian, ya, karena ada kemungkinan ada masalah besar di dalam hidupnya ketika hati yang harusnya hidup berkobar-kobar menjadi hati yang dingin. Saudara, Wahyu pasal yang kedua, mari kita lihat, saudara. Wahyu pasal yang kedua, surat dari Tuhan Yesus kepada jemaat Efesus. Di situ tidak ada istilah hati yang berkobar-kobar, tetapi memakai istilah kasih yang mula-mula. Wahyu pasal 2, ayat 4. Saudara, gereja Efesus adalah gereja yang dipuji oleh Tuhan Yesus pada mulanya. Ya, banyak hal yang baik di dalam gereja tersebut. Tetapi Yesus menegur mereka di ayat 4. Dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Hati yang berkobar-kobar itulah hati yang merasakan kasih Tuhan dan membalas kasih Tuhan dengan semangat yang sama. Dan itu kasih mula-mula, saudara. Pada waktu kita bertobat, menyadari bahwa kita orang berdosa dan tidak layak mendapatkan pengampunan, tapi Allah begitu mengasihi kita, bahkan Tuhan Yesus mati untuk kita. Ketika kita menyadari kasih Allah yang begitu besar, kita membalas kasih Allah itu bukankah dengan kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang berkobar-kobar. Hati yang berkobar-kobar karena merasakan kasih Allah. Itu kasih mula-mula, saudara. Tapi di jemaat Efesus yang begitu kaya dengan berbagai hal, banyak pujian di ayat-ayat sebelumnya, saudara. Tapi di ayat 4 Yesus masuk dan menegur. Dan bukan teguran sembarangan, saudara. Teguran yang keras. Karena dilanjutkan demikian, saudara, ya. Saya ulang lagi ayat 4, saudara. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, hati yang berkobar-kobar bisa menjadi dingin karena tantangan, kesulitan. Tapi hati yang berkobar-kobar bisa jadi dingin juga karena dosa. Ada sesuatu yang menghalangi hidup kita kembali berrelasi dengan Tuhan. Ada sesuatu yang memblokir relasi kita dengan Tuhan, yaitu dosa. Dosa macam apa, saudara? Kalau jemaat Efesus atau surat ke Efesus ini kita pelajari, saudara, kemungkinan dosa kesombongan rohani ada pada jemaat Efesus. Dosa yang menyebabkan mereka berani bertindak tegas ketika ada ajaran jahat, ajaran sesat, ketika ada hal-hal yang tidak beres, berani pasang badan untuk membela kebenaran, tetapi dengan kesombongan. Dengan menganggap mereka semua jahat, mereka semua tidak rohani, dan aku yang paling rohani. Dan Yesus mengingatkan itu dosa. Dosa kesombongan yang menyebabkan memilih atau membuat orang lain, ya, menghakimi orang lain dengan ukuran bukan lagi ukuran Kristus yang penuh dengan kasih dan keadilan, tapi dengan ukuran sendiri. Saudara, Yesus mengatakan kamu sudah jatuh dan jatuhnya begitu dalam. Saudara, ini tidak main-main. Kalau kita kehilangan hati yang berkobar-kobar, kehilangan kasih yang mula-mula, jangan-jangan karena ada dosa tertentu dalam hidup kita yang membuat kita kehilangan sukacita itu, kehilangan semangat itu, kehilangan relasi yang menggebu-gebu itu, saudara. Dan Yesus berkatakan, bertobatlah. Maka saudara, bagaimana seharusnya kita kembalikan kasih yang mula-mula atau kobaran hati yang harusnya terus berkobar di dalam diri kita. Saudara, yang pertama tentu kita harus selalu memelihara relasi kita dengan Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 27. Mari kita lihat. Ini ayat, saudara, yang berisikan frasa hati yang berkobar. Lukas pasal 24 bukan ayat 27. Itu kalau mau baca ceritanya dari situ mulainya, saudara, tapi sampai ayat 32. Saudara, kalau baca dari ayat 27, ya, ceritanya adalah dua orang murid Tuhan Yesus setelah kematian Tuhan Yesus disalibkan lalu dikuburkan. Lalu ada rumor hari itu
Yesusnya bangkit, tetapi baru berupa rumor. Mereka belum menemukan fakta tersebut. Mereka bersama dengan rasul-rasul lain dalam keadaan takut, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan kecewa. Lalu dua orang ini pulang ke Emmaus, saudara. Kisahnya terkenal kan, perjalanan ke Emmaus. Dalam keadaan putus asa, pulang, tidak yakin apa yang akan terjadi, tidak tahu masa depan seperti apa. Ternyata Yesus yang sudah bangkit itu mendampingi mereka seperjalanan tanpa mereka sadari, saudara. Tanpa mereka sadar bahwa Yesus yang sedang menemani mereka. Mereka berjalan dalam keadaan murung, lalu Yesus sebagai orang yang mendampingi mereka bertanya apa yang terjadi. Lalu mereka mengatakan, engkau nggak tahu apa-apa di Yerusalem, ceritakan ya Tuhan guru kami yang kami yakini membawa masa depan sudah dibunuh dan kami tidak tahu mau gimana masa depan kami, ya iman kami, kepercayaan kami. Lalu Yesus mulai menjelaskan firman Tuhan. Saudara baca dari ayat 27 ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara ceritanya berlangsung sampai ayat 30, 31. Sudah sampai di satu tempat karena sudah malam, beristirahat, lalu mulai makan. Dalam satu persekutuan makan, Yesus mengambil roti, ya, lalu mengucap berkat, memecah-mecahkan bagi kepada mereka. Saat itu juga saudara dikatakan di ayat 32, ayat 31. Terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia. Lalu dia lenyap. Dan ayat 32, ayat pentingnya saudara ya. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara, hati yang berkobar-kobar, hati yang merasakan kembali kehadiran Tuhan walaupun belum sadar di mukanya itu Tuhan Yesus, saudara. Tapi hati sudah mulai berkobar-kobar, kenapa? Karena firman hidup yang memberitakan firman yang tertulis. Yesus adalah firman hidup, saudara. Dan dia mengulas kembali perjanjian lama yang menubuatkan tentang dirinya yang akan mati di kayu salib tapi akan bangkit juga sebagai juru selamat. Firman yang diberitakan, firman yang dibaca, firman yang diproklamasikan itu membangkitkan kembali kobaran hati, kobaran kasih kepada Tuhan. Jadi kalau saudara hati saudara mulai merasa dingin, ketika saudara mulai merasa relasi saudara dengan Tuhan sudah mulai jauh, apa penyebabnya? Saudara periksa, mungkin tekanan hidup. Ketika tekanan hidup datang, saudara merasa jauh, merasa khawatir, sudah mulai merasa tidak yakin dengan Tuhan. Firman akan memberikan jawabannya. Firman yang dibaca setiap hari. Firman yang dengan disiplin kita lakukan dalam saat teduh kita, saudara. Itu akan menjadi sumber kekuatan untuk mengobarkan kembali kasih kita kepada Tuhan. Ataupun waktu kita sadar api yang dingin itu ternyata kan ada dosa tertentu dalam hidup kita. Maka firman itu juga bukan yang akan mengingatkan saudara dan saya. Membawa kita kembali pada pertobatan. Ketika firman itu menegur apa yang sudah kita lakukan selama ini yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi saudara, yang pertama setelah memiliki relasi yang hidup dengan Tuhan, jaga, pelihara relasi itu dengan firman. Tidak ada cara lain saudara untuk menjaga kobaran hati kita. Tetap mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Yaitu waktu kita bertekun di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Demikian juga pada waktu kita hadir di gereja beribadah, berbakti, mendengarkan firman Tuhan. Ataupun waktu kita PA bersama, belajar bersama firman Tuhan dalam kelompok-kelompok kita. Firman menjadi cara untuk mengkobarkan kembali hati kita. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Bagaimana mengobarkan hati ini terus-menerus. Relasi dengan Tuhan yang pertama tentu, kalau tidak ada relasi dengan Tuhan, tidak ada kobaran hati apapun. Ya, berarti kita sedang mati. Yang kedua, waktu kita ada dosa, bereskan dengan firman Tuhan. Waktu kita merasa susah dalam hidup ini, mulai ragu-ragu, firman Tuhan akan menjadi jawaban kekuatan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Pergiat pelayanan memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil itu berarti apa, saudara? Mengobarkan kembali
hati yang sudah mengalami kasih Allah. Untuk kembali mengasihi Allah, dan karena mengasihi Allah, mengasihi sesama. Orang-orang di dunia ini yang masih hidup di dalam kegelapan. Saudara, tidak ada cara lain untuk mengobarkan hati ini terus berapi-api untuk melayani Tuhan. Kecuali kita menyadari kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Dan menyadari bahwa kasih yang dia berikan kepada kita, dia juga mau berikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Sehingga ketika kita taat kepada perintah amanat agung Tuhan Yesus, pergi jadikan semua bangsa muridku, maka disitulah kobaran api di hati kita akan terus-terus berkobar. Akan terus-terus menyala. Dan kita semakin ditantang untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara, saya membaca satu kesaksian lama, saudara ya. Waktu saya masih muda, dan orang-orang sepantaran saya pasti tahu cerita ini, saudara. Yaitu kisah dari seorang gangster di New York yang bertobat karena kasih dari seorang hamba Tuhan. Difilmkan, filmnya berjudul The Cross and the Switchblade. Ya. Kayu salib dan pisau belati atau pisau lipat, ya, yang biasa dipakai oleh kalau di Indonesia mungkin sebutnya preman-preman begitu ya, di sana crossboy ya, orang-orang berandalan, orang-orang punk gitu ya. Tapi zaman itu belum zaman punk, ya, tahun 70-an. Kisahnya saudara seorang gangster yang bernama Nicky Cruz. Ya, seorang yang dibesarkan di Puerto Rico dalam keadaan kekerasan, keluarganya berantakan, dia membangun kehidupannya dalam kebencian, dendam, amarah, bikin gara-gara. Dibawa kakaknya ke New York, tapi dalam waktu singkat dia bergabung dengan geng-geng di sana, dan salah satu geng yang terkenal adalah geng Mau Mau, saudara ya. Dia bergabung, dan karena kehebatannya, satu waktu dia menjadi ketua geng tersebut, saudara. Ya, berkelahi dengan geng lain, kekerasan, bahkan membunuh dan berbagai dosa yang lain. Tapi seorang hamba Tuhan, aku jadi lupa namanya saudara ya. Seorang hamba Tuhan, David Wilkerson saudara ya. Seorang yang mengasihi Tuhan, Tuhan panggil dia. Seorang hamba Tuhan muda, penginjil muda saudara. Tapi dipanggil untuk beritakan Injil kepada geng Mau Mau, kepada Nicky Cruz. Dia taat pada perintah Tuhan, walaupun sebenarnya takut juga ya. Karena apa? Karena ini geng yang brutal ya. Geng yang jahat. Tapi dia datang, masuk, bertemu dengan Nicky Cruz dan dia mengatakan, Yesus mengasihimu. Dia bisa mengubah hidup. Saudara, Nicky Cruz marah bukan main. Dia mengatakan kata-kata ancaman. Dia mengatakan kalau kamu katakan sekali lagi, saya akan bunuh kamu. Saya akan habisi kamu. Saudara, tapi apa kata David Wilkerson? Satu kata yang membawa perubahan dalam hati Nicky Cruz. Nicky Cruz, walaupun kamu membunuh saya dan memotong tubuh saya menjadi 1000 potongan, setiap potong dari tubuh saya itu akan tetap berkata kepadamu, Yesus mengasihimu. Saudara, kata-kata itu menghujam hati Nicky Cruz yang paling dalam. Dan akhirnya saudara, dalam satu KKR ada satu ibadah saudara, dia bertobat, menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan dia menjadi orang percaya. Dan sejak dia menjadi orang percaya, dia mengatakan, Yesus mengubah hidup saya. Kasih-Nya mengubah hidup saya. Lalu dia memiliki ada kobaran hati di dalam diriku untuk memberitakan Injil. Saudara, kemudian dia mendirikan satu lembaga pelayanan yang disebut dengan Teen Challenge. Ya. Teen Challenge, ya. Jadi tantangan buat anak-anak muda, teens, ya, anak-anak teenagers, anak-anak belasan tahun. Tapi yang hidupnya dalam keadaan menjadi penjahat, ya, menjadi gangster. Dia mulai menginjili di grupnya sendiri, Mau, sehingga banyak pertobatan terjadi, walaupun dia harus menghadapi tantangan, ada orang yang gak mau bertobat juga, dan berusaha untuk menganiaya dia, tapi dia lakukan itu dengan kasih. Kenapa? Karena dia memiliki kobaran hati. Ya, dia sudah mengalami bagaimana dia dikasih Tuhan dengan kasih yang tidak terbatas. Lewat David Wilkerson yang begitu mengasihi dia, tidak takut ancaman mau dibunuh. Sampai dia bertobat dan mengalami kasih Allah yang sungguh-sungguh. Dan sekarang kasih itu terus dia pelihara, terus dia kobarkan untuk menjangkau teman-temannya. Bahkan saudara,
Bukan hanya teman-teman segengnya dia. Dia juga menginjili sampai ke geng-geng musuh. Ya, yang menjadi lawan dia. Yang menjadi lawan mereka. Dia injili mereka semua. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup, saya cari lagi, saudara, di berkasnya di AI gitu ya. Dan saya menemukan kembali cerita ini. Saudara kalau mau nonton filmnya di YouTube ada, saya udah cek ya. Dulu nontonnya kayaknya, saya ingat-ingat nontonnya waktu ada penginjilan di Jakarta ya, misbar gitu ya. Didirikan layar tembak gitu ya. Terus film itu salah satu yang pernah diputar untuk penginjilan ya, untuk menjangkau anak-anak muda. Film itu masih bisa ditemukan di YouTube, walaupun sepertinya kualitasnya nggak terlalu baik lagi. Tapi film itu bisa menggugah ya, ketika saya nonton sekali lagi, ini kobaran kasih Tuhan ya. Hanya dengan kita mewartakan Injil, apa yang sudah kita pernah alami kasih Tuhan yang menyentuh hidup kita, sehingga kita mau balas cinta kasih Dia. Dan itulah yang membuat hati kita terus berkobar untuk membawa Injil, membawa itu kepada orang-orang lain. Saudara, saya ingin menutup renungan kita pada sore hari ini dengan satu challenge buat kita sekalian, khususnya juga buat teman-teman yang sebentar lagi akan diteguhkan menjadi pengurus di sini ya, di Pacific Place ini. Saudara, ya. Di dalam pelayanan misi abad 20, saudara, dua kalimat ini menjadi kalimat yang penting yang pernah dicetuskan oleh beberapa misiolog terkenal. Ya. Salah satunya adalah almarhum John Stott, lalu David Bosch yang buku misinya terkenal diterjemahkan di Indonesia. Satu lagi seorang yang melayani di India juga ya, seorang Inggris yang melayani di India. Dua statement yang penting, saudara. Statement yang pertama mengatakan seperti ini. Everyone outside Christ, inside Christ is a missionary. Kalimat kedua, everyone outside Christ is a mission field. Semua orang, setiap orang yang di luar, yang di dalam Kristus, saudara dan saya, yang sudah memiliki hidup, hati yang berkobar kepada Dia. Kita semua adalah misionari. Kita semua punya panggilan untuk memberitakan kabar baik. Bukan hanya untuk mengkobarkan hati kita, tapi untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan setiap orang di luar Kristus adalah ladang misi. Saudara, kiranya kita menyadari itu ya. Setiap orang yang sudah ada di dalam Kristus, saudara dan saya, kita semua adalah misionaris. Dan setiap orang yang di luar Kristus adalah ladang misi. Jadi saudara mau jadi misionaris, saudara adalah misionaris. Saudara mau pergi kemana? Kalau Tuhan panggil saudara tidak pergi jauh-jauh, pergi dekat sini, tetangga kita. Keluarga kita, tetangga kita, orang-orang di sekeliling kita yang bertemu dengan kita, yang bertemu di marketplace mungkin, yang bertemu di tempat-tempat yang ada. Mereka yang belum ada dalam Kristus, mereka ladang misi, saudara. Saudara hanya bisa jadi missionary dan memberitakan Injil pada ladang misi kalau saudara memelihara hati yang berkobar. Hati yang berkobar karena terus merasakan kasih Kristus yang sudah mengubah hidup saudara. Dan kasih itu tidak membuat saudara bisa diam, tenang, tidak bisa membuat saudara rasa apatis. Tapi saudara harus merasakan bahwa ada orang-orang di sana yang akan terhilang selamanya. Kalau saya tidak pergi, ya berarti saya sedang membiarkan orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan saudara dan saya binasa. Kiranya Tuhan menolong kita semua, memelihara hati yang berkobar, ya terus menerus. Pertama, yakinkan diri saudara. Saudara sungguh-sungguh sudah memiliki relasi hidup dengan Allah Bapa. Yang kedua, firman. Baca firman. Renungkan firman. Secara pribadi ataupun di dalam persekutuan di gereja, dalam setiap kegiatan pembinaan. Supaya hati saudara terus dikobarkan dengan kasih Kristus yang saudara baca lagi dan lagi di dalam firman-Nya. Dan kuasa dan hikmat yang diberikan untuk menyertai saudara bisa tetap berkobar-kobar bagi Tuhan. Dan yang ketiga, saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan Injil. Itu caranya, supaya hati kita terus berkobar-kobar. Saya tutup dengan 2 ayat, saudara ya, yang sebenarnya tadi saya mau bacakan tapi sudah kelewatan. Ayat yang pertama, saudara, dari Rasul Paulus juga, karena Rasul Paulus adalah seorang penginjil yang luar biasa. Ya.
Ayat itu bicara begini, saudara ya. Paulus berkata dalam suratnya di 1 Korintus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus bukannya berkobar-kobar dengan kasih, tapi dia merasakan bahwa kalau dia tidak memberitakan Injil, berarti dia menjadi orang yang cilaka, menjadi orang yang tidak pantas menerima anugerah Tuhan, walaupun sudah terima anugerah. Ya, kalau saudara dan saya sudah terima anugerah Tuhan, tapi saudara tidak memberitakan Injil, saudara memendam, saudara memadamkan hati yang berkobar-kobar itu. Maka saudara bisa sama seperti Paulus mengatakan, cilakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ini memacu Paulus untuk berani pasang badan demi Injil diberitakan. Yang kedua saudara, Nabi Yeremia, saudara, di perjanjian lama. Harusnya ini duluan tadi ya. Yeremia pernah saudara, dalam tugas panggilannya untuk memberitakan berita penghukuman umat dari Tuhan kepada umat Yehuda yang jahat, yang murtad, yang tidak menyembah Yahweh, menyembah berhala dan sebagainya. Tuhan panggil Yeremia, suruh beritakan penghukuman yang Tuhan berikan. Saudara, Yeremia mula-mula menolak. Bangsa ini terlalu jahat Tuhan. Ketika aku mau memberitakan firman-Mu, mereka malah mengancam aku suruh tutup mulut. Mereka malah mengancam aku, kalau bahkan mengancam aku untuk membunuh aku. Aku tidak mau. Tapi Yeremia dalam pergumulannya saudara, dia mengucapkan satu kalimat. Dia mengatakan, ketika aku tidak mau berkata-kata, ketika aku mau diam saja, demi keselamatan dia kan, bukan? Kalau dia mengucapkan kata-kata firman, apalagi firman yang memberikan hukuman, semua orang marah sama dia, semua orang mau bunuh dia. Kalau diam kan aman. Dia bilang, ketika aku mau diam, ketika aku tidak mau berbicara tentang Tuhan, maka kalimatnya berkata demikian saudara. Ada api yang menyala-nyala dalam tulang-tulangku. Ada api yang membakar di dalamku, yang menyebabkan aku tidak harus memberitakan firman Tuhan. Saudara, dua ayat ini kiranya jadi pengingat kita juga ya, yang mungkin secara negatif gitu ya. Tadi yang positif kan, hati berkobar-kobar dipelihara dengan apa? Kesetiaan memberitakan Injil. Hati berkobar-kobar dijaga juga dengan peringatan-peringatan seperti ini. Waktu kita mau bungkam, Roh Kudus di dalam diri saudara dan saya akan terus mendorong saudara. Menggelisahkan saudara. Membuat saudara tidak bisa tenang. Membuat saudara ada api yang membakar. Saudara nggak bisa tahan. Kalau saya tidak beritakan Injil. Kalau saya tidak katakan menyaksikan Kristus pada orang lain. Saya tidak akan tenang. Saudara, saya berdoa untuk kita semua. Dan khusus bagi teman-teman yang akan diteguhkan. Ya. Kiranya api kobaran kasih Tuhan itu menyala-nyala terus dalam diri kita. Ya. Saudara tidak mau taat, Roh Kudus ada siap untuk membuat saudara taat. Dan Roh Kudus bisa bekerja dengan cara yang saudara nggak pikirkan. Saudara, saya pakai istilah gini. Pakai cara baik-baik nggak mau dengar, bisa pakai cara yang tidak baik-baik saudara. Supaya kita balik kepada Tuhan dan mau taat pada firman Tuhan. Yang akhirnya itu juga untuk kebaikan kita.